Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita bahas motor listrik lagi, dan kali ini motor listriknya Alfa yang ganteng banget, yaitu servo. Jadi saya sebagai pengguna motor listrik Alfa One setahun lebih akan mengulas tuntas motor ini setelah pemakaian 7 hari Alfa yang ini, servo. Kita bahas tuntas, simak sampai habis. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Jadi seperti yang teman-teman tahu, saya udah pakai motor listrik selama setahun lebih, yaitu Alfa One. Bahkan udah sering touring kemana-mana, Pangandaran udah, Cirebon udah, Ciater udah, Papandayan udah, Ujung Kulon udah. Nah, sekarang saya mulai tertarik motor yang ini nih, karena ganteng banget ya, ganteng banget. Dan kalau kita touring bareng Alfa One sama Alfa Servo ini lebih ngacir teman-teman. Makanya kita cobain, saya cobain, ini udah saya cobain, saya pinjem, udah 1 minggu, dapat kesimpulan-kesimpulannya, kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari desain. Alfa Servo ini desainnya futuristik, tajam, keren banget ya. Salah satu motor listrik yang paling keren yang ada di sini. Nih, lihat sendiri. Velgnya lebar, velg bahkan ban belakang ini ukurannya 140/70/14. Pengeremannya cakram depan belakang. Motor listriknya ini modelnya dia mid drive ya, bukan di sini. Dia adanya di sini. Jadi untuk torsinya lebih nendang lagi untuk tanjakan dan lain-lain. Dia masih pakai gearbox, ada gearboxnya. Nah, makanya larinya enteng nih motor ini. Pokoknya kalau desain sih seleranya anak muda banget ya. Tajam, keren, beda dari yang lain. Catching banget. Oke, kayak kaki. Nah, ini bagian ini yang bikin motor ini jadi keren banget ya, salah satunya. Karena velg belakang ini lebar banget, 140 ukuran bannya. Terus yang depan itu 110. Pengeremannya itu dua-duanya udah cakram ya. Nah, yang servo yang ini itu pengeremannya CBS. Jadi yang depan itu saat kita tarik tuas rem yang kiri, itu rem depan ikut ngerem secara hidrolik ya. CBS-nya itu hidrolik karena ada 2 selang yang masuk ke kaliper depan by Nissin. Nah, ini sebetulnya udah cukup banget ya untuk sehari-hari gitu. Tapi kalau misalkan ada yang ABS, kayaknya lebih asik tuh. Kebetulan servo itu udah ada servo Q, kalau nggak salah itu remnya ABS teman-teman. Kalau mau test drive boleh tuh nyobain yang servo Q atau servo yang ini, atau ada yang boost juga. Nah, teman-teman tinggal datang aja ke Alfa Experience Center. Di situ kayaknya udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Kalau di dekat sini kan ada di Gading Serpong tuh ada. Terus di South City ada, di SCBD udah lama ya. Kelapa Gading juga ada, di Bekasi juga ada. Banyak AEC-nya. Nah, sekarang kita bahas detail bagian dari motor ini. Sini. Oke, ini kokpitnya servo ya, motor listrik dari Alfa. Dia itu keyless teman-teman, jadi nggak ada anak kuncinya dan nggak dicolokin juga. Nah, displaynya ini udah full color kayak gini tuh. Ini kondisi baterainya kiri sama kanan, terus juga indikator, ada tachometernya di sini, ada temperaturnya juga, temperatur motor, terus temperatur baterai juga ada. Terus di sini ini ada riding mode-nya nih, teman-teman mau pakai yang mana nih, misalkan Eco gitu ya. Nah, ya Eco. Terus ini ada urban, ini tengah-tengah, ada juga sport. Ini yang kenceng banget, logonya ini ya, kelinci ya. Dan servo ini punya boost di sini. Pada saat teman-teman pakai sport masih pengen lebih kenceng lagi, sambil tekan aja boostnya, langsung ngacir.
Motor ini pakai penggerak motor listrik mid drive yang tadi udah saya jelasin, itu 5000 watt dengan baterainya itu adanya di sini teman-teman. Ada 2 baterai. Untuk pengecasannya dari sini nih. Pengecasannya dari sini. Di sini hanya ada bagasi aja. Nah, ini bagasinya cukup buat nyimpen jas hujan, charger kali ya. Jas hujan sama charger cukup. Oke, sekarang riding impression ya. Saya udah keliling-keliling pakai motor ini. Dia itu mode ekonya aja udah cukup bertenaga. Apalagi urban, apalagi sport. Makanya saya lebih banyak pakainya urban karena itu cukup ya. Dan kondisi baterai juga nggak cepat habis juga. Asiknya lagi dia ada regenerative brake. Jadi kalau teman-teman lagi kenceng terus ngerem gitu kan, ngeremnya agak panjang, itu sambil ngisi, baterainya keisi lagi. Regennya ini bisa rem begini atau pada saat turunan panjang. Nah ini jadi nambah lumayan lah, nambah jarak lagi ya, nambah jarak tempuhnya lagi. Terus yang saya suka juga desainnya ya, desainnya ini keren banget sih, keren. Buat kalian yang pengen, udah buruan dah. Cobain. Makanya ini sih keren ya. Nah, satu lagi, dia itu tenaganya mantap teman-teman. Apalagi kalau mode sport ya. Nyalip truk gandengan itu effortless banget. Jadi kebanyakan motor listrik kan kalau mau nyalip ragu-ragu. Nah, ini nggak usah pakai ragu nih. Dan asiknya kalau teman-teman beli motor listrik Alfa, itu sepengalaman saya setahun lebih, service center, customer service-nya bagus ya, bagus, paling bagus. Jadi saya kalau service itu dilayani dengan baik, tinggal booking aja dulu ya kan, keluhannya apa, nanti diidentifikasi semua, di situ tinggal service, terus nongkrong di cafe, tempat servisnya ada kafenya, udah selesai, begitu tanya tagihan, gratis. Nah ini menarik banget. Dan untuk servo ini garansi baterai dan lain-lain kalau nggak salah 3 tahun ya. Kalau One itu kan 2 tahun, ini 3 tahun. Kalau pengen yang ABS ada servo Q. Wah itu lebih mantap lagi kayaknya ya, pengeremannya dia udah ABS tuh. Ini kan baterainya ada 2 ya. Klaim dari pabrikan itu jarak tempuhnya sampai 125 km. Nah kalau tadi sih kemarin saya pakai urban, artinya yang tengah-tengah itu jarak tempuhnya sekitar 100 km dengan 2 baterai. 2 baterai itu 3,6 kWh teman-teman. 3,6 kWh. Kita anggap aja tarif listriknya mahal ya, 2000 misalkan. 3,6 kWh artinya butuh uang 7.200 untuk ngecas sampai full. Teman-teman bisa dapat jarak 100 kilo. Bayangin, penghematannya luar biasa banget. Jadi jarak 100 kilo biasanya kalau pakai motor bensin itu butuh 2,5 liter ya. 2,5 liter Pertamax. Artinya sekitar 30.000 ya. Sekitar 30.000 rupiah. Tapi kalau pakai motor listrik ini cukup 7.200 rupiah saja. Gokil kan, hemat banget. Apalagi pajaknya juga PKB-nya 0%, bayarnya cuma 30 ribuan ini pajaknya per tahun. Oh ya, untuk pengecasan ini bisa di listrik rumah, bisa di SPKLU juga bisa, di SPLU bisa. Kalau SPKLU berarti teman-teman tinggal cari konverter aja ya. Udah sering kita jelasin pas touring One. Nah, untuk servo ini ngecas sampai penuh itu kalau di rumah pakai charger dia itu butuh waktu sekitar 4 jam. Kabar baiknya, servo yang baru itu kan ada 2 tipe tuh, ada yang servo boost charge sama servo Q. Dia bisa fast charging di charging stationnya Alfa. Cuma setengah jam itu bisa nambah 50%. Nah, menarik kan?
charging stationnya Alfa itu, fast charging itu nggak cuma ada di AEC doang teman-teman, ada di Kopi Kenangan juga. Jadi teman-teman tinggal yang kerjanya di Jakarta gitu kan, tinggal ngopi, ngecas, sambil ngopi, selesai ngopi, udah nambah 50%. Itu untuk Alfa Servo yang baru ya, yang boost charge maupun yang Q. Kalau yang boost charge itu kalau nggak salah masih CBS remnya. Tapi kalau yang Q itu pengeremannya udah ABS tuh, lebih mantap lagi. Oke, kesimpulan sebagai pengguna One pakai servo selama 1 minggu ini puas banget ya. Ternyata dia lebih kenceng, lebih enak juga manuvernya, dan lebih ganteng ya, lebih kekinian lah, lebih anak muda. Buat teman-teman yang mau beralih nih, bosen beli bensin mulu, ganti motor listrik, nggak ada salahnya cobain servo ya. Tinggal test ride aja ke AEC terdekat atau pinjem temen. Kalau saran saya sih cari yang itu tuh, yang Q. Dia udah ABS dan bisa fast charging. Oke, itu dia review Alfa Servo menurut pengguna Alfa One. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.